Coba deh, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan bertanya-tanya, dunia yang kalian lihat setiap hari ini beneran nyata nggak ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar gimana teknologi secara diam-diam lagi ngedit realitas kalian. Yuk, kita mulai? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah isu paling krusial di zaman digital sekarang. Kita semua kan hidup dengan anggapan kalau apa yang kita lihat dan alami itu ya kenyataan yang objektif. Tapi gimana kalau ternyata fondasi itu udah mulai retak? Inti masalahnya tuh di sini. Asumsi dasar kita bahwa kita semua tinggal di dunia yang sama, ngelihat fakta yang sama, itu udah nggak bisa dipegang lagi. Fondasi yang menopang masyarakat kita, demokrasi kita, yaitu realitas bersama, lagi digrogoti secara sistematis. Gini, supaya masyarakat atau demokrasi bisa berfungsi, kita kan butuh landasan fakta yang sama. Semacam panggung bersama tempat kita bisa berdebat dan cari jalan tengah. Nah, masalahnya, teknologi itu pelan-pelan tapi pasti lagi ngebongkar panggung gitu, menciptakan gelembung-gelembung realitas yang misahin kita satu sama lain. Nah, ini dia konsep kuncinya, rekayasa realitas. Dan ini bukan teori konspirasi loh, atau ancaman buat masa depan, ini udah terjadi sekarang. Permainannya udah beda. Tujuannya bukan lagi sekedar nyuri data kalian, tapi secara aktif ngedit apa yang kalian lihat dan percaya, detik per detik. Oke, kita mulai dari contoh yang paling dekat sama kita, mesin pencari di kantong kita. Kita mikirnya itu jendela informasi dunia kan? Padahal kenyataannya dia itu editor yang super kuat tapi nggak kelihatan. Coba bayangin, kamu sama temenmu nyari topik yang persis sama, katakanlah perubahan iklim. Kamu dapatnya berita soal naiknya permukaan laut dan laporan PBB. Temenmu malah dapat artikel yang mempertanyakan sains di baliknya. Ini bukan kebetulan, namanya personalisasi, dan ini udah ngancurin sumber kebenaran tunggal. Gantinya apa? Kebenaran versi algoritma yang paling cocok buat kamu. Hasilnya, pengetahuan kita jadi terpecah-pecah. Dan hasil yang beda-beda ini bukan acak loh. Di baliknya ada yang disebut oleh seorang pemikir, Frank Pasquale, sebagai otoritas kotak hitam. Ini tuh algoritma-algoritma rahasia yang kita nggak pernah tahu tujuan dan cara kerjanya gimana. Mereka udah gantiin peran lembaga-lembaga lama kayak perpustakaan atau jurnalisme, dan sekarang jadi satu-satunya wasit yang nentuin apa yang benar dan penting buat kita masing-masing. Nah, jadi ini nih poin paling pentingnya. Kalau setiap orang beroperasi dengan set fakta yang beda-beda, yang udah dikurasi algoritma, ya gimana mau ngobrol? Kebenaran objektif jadi gak ada artinya lagi. Dan masyarakat yang bahkan gak bisa setuju soal realitas dasarnya, gak akan pernah bisa bersatu buat nyelesain masalah yang beneran ada. Oke, kalau tadi udah serem, sekarang kita naikin lagi levelnya. Dari layar di tangan kita, sekarang kita pindah ke dunia yang kita lihat langsung lewat mata kita. Kita bakal ngomongin masa depan yang udah di depan mata, augmented reality atau AR. Coba lihat jalanan kota yang biasa ini. Ini realitas dasar kita, belum diedit. Ada gedung, ada orang, ada kehidupan dengan semua keindahan dan kekurangannya. Nah, ini titik awal kita. Sekarang, coba bayangin ngelihat dunia yang sama, tapi lewat kacamata AR. Tiba-tiba ada lapisan digital di atasnya. Hal-hal yang dianggap nggak enak dilihat atau nggak nguntungin, kayak tunawisma atau poster lawan politik, bisa dihapus gitu aja dari pandanganmu. Kamu nggak lagi lihat kotanya apa adanya, kamu lihat versi yang udah dikurasi dan disetujuin sama perusahaan. Seorang kritikus, Adam Greenfield, nyebut fenomena ini privatisasi persepsi. Artinya, kemampuan kita buat ngelihat dunia itu sendiri dijadiin produk komersial yang bisa dikontrol. Perusahaan jadi nggak perlu repot-repot nyelesain masalah sosial secara nyata, mereka cukup bikin masalah itu jadi nggak kelihatan aja. Nah, ini pertanyaan besarnya. Kalau kita bahkan nggak bisa ngelihat masalah yang sama, gimana caranya kita bisa nyelesain masalah itu bareng-bareng? Demokrasi itu kan bergantung pada kemampuan kita buat mengenali masalah bersama, terus berdebat soal solusinya. Tapi, gimana mau ada solidaritas kalau masalahnya aja dibikin nggak kelihatan buat sebagian dari kita? Oke, kita udah tahu gimana caranya, sekarang mari kita bahas kenapanya. Apa sih tujuan akhir dari semua teknologi ini? Menurut para pemikir kayak Shoshana Zuboff, jawabannya jauh lebih mengerikan dari yang kita kira. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sesuatu yang disebut kekuasaan instrumentarian, sebuah sistem kontrol model baru. Cara kerjanya gini, ada 4 langkah. 1. Data kamu dikumpulin terus-terusan. 2. Realitas di sekitarmu dikurasi khusus buat kamu berdasarkan data itu. 3. Realitas yang udah diedit ini pelan-pelan nyetir kamu ke tindakan tertentu. Dan akhirnya yang keempat, perilaku kamu jadi bisa diprediksi. Dan pastinya bisa dijadiin duit dengan kepastian maksimal.
Nah, disinilah letak bahayanya yang paling licik. Sistem kontrol ini nggak bekerja pakai paksaan, tapi justru dengan bikin kita ngerasa punya kuasa. Kita ngerasa bebas milih, padahal semua pilihan yang ada itu udah dirancang dan dibatesin di dalam sebuah arsitektur realitas yang dibuat khusus buat kita. Sebuah penjara yang nyaman. Efeknya ke demokrasi? Hancur lebur. Ini serangan langsung ke fondasi masyarakat kita. Tanpa realitas bersama, nggak ada debat. Tanpa perjuangan yang kelihatan sama-sama, nggak ada solidaritas. Ini tuh strategi pecah belah dan kuasai paling canggih yang pernah ada. Karena kita dipecah belah dari level paling dasar, persepsi. Oke, setelah dengar semua ini, pertanyaannya, terus kita bisa apa? Kabar baiknya, kita bukannya nggak berdaya. Sekarang, kita bahas gimana caranya kita bisa mulai melawan. Jawabannya ada di seruan kuat ini. Kita perlu melakukan insureksi persepsi. Artinya apa? Kita harus secara sadar memberontak melawan realitas yang udah dikurasi buat kita dan merebut kembali indera kita sendiri. Perlawanan itu dimulai dari cara kita melihat. Terus gimana caranya? Pertama, kita harus nuntut transparansi soal cara kerja algoritma. Kedua, kalau ada pilihan, tolak personalisasi total. Ketiga, cari informasi yang justru nantang apa yang disajikan ke kamu. Dan yang paling penting, utamakan interaksi di dunia nyata. Ruang fisik di mana kita bisa ketemu orang lain tanpa perantara filter digital. Pada akhirnya, ini pesan utamanya. Perlawanan ini bukan perjuangan individu, tapi perjuangan kita semua, secara kolektif. Kita harus sadar untuk meruntuhkan tembok-tembok yang misahin persepsi kita, dan berkomitmen lagi untuk menemukan landasan bersama. Ujung-ujungnya, semua kembali ke satu pertanyaan buat kalian. Di dunia yang makin dikurasi ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kalian mau menerima realitas yang dirancang untuk kalian? Atau kalian mau berjuang untuk melihat dan membangun realitas kita bersama? Jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin masa depan kita semua.